Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nafil Kautal Budiono dengan NIM M0403241102. Saya berasal dari kelompok 2 di Paralel Praktikum 3 Desain Pengalaman Pengguna. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan akhir saya yang berupa presentation deck dari proyek akhir Desain Pengalaman Pengguna. Pertama-tama di sini aplikasi yang kami teliti adalah IPB Mobile. Terkhususnya saya itu fokus ke tas utama yang dianalisis adalah pengiriman pesan. Nah, sebentar. Pada tas pengiriman pesan ini, tas ini tuh dilaksanakan untuk bisa mengirimkan pesan dengan baik dan tas ini tuh dipilih karena terdapat beberapa kekurangan dari alur user sehingga mahasiswa sendiri itu beberapa kali menyadari bahwa ada hal-hal yang bisa membuat mereka itu kurang nyaman pada penggunaannya. Nah, konteks penggunaan dari tas ini itu adalah memperoleh segala informasi kebutuhan terkait perkuliahan. Ini alur dari alur dari tasnya ya bisa kita lihat di kanan ini. Dia pada awalnya itu mencapai durasi sekitar 1 menit untuk bisa menyelesaikan satu tas yaitu mengirimkan pesan dengan mereply. Nih, jadi ini sudah berjalan ya. Dan perangkat yang digunakan itu low to high end dengan lingkungan yang mendesak, di mana mahasiswa ini biasanya kalau mengakses tas chat itu ingin mengetahui tentang perkuliahan yang dilaksanakan online atau offline, lalu dengan hal-hal yang terkait ke akademik mereka gitu. Nah, di sini bisa kita lihat tadi udah mulai dari pembukaan aplikasi, terus ke halaman chat juga ya, sudah lengkap di sini. Nah, lalu mengapa saya melaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui gitu seperti apa pengalaman pengguna ketika menggunakan IPB Mobile untuk berbalas pesan. Karena memang UX goals utama yang ingin saya ketahui di sini adalah tentang satisfaction. Nah, kita lanjut ke ideation. Di sini setelah dari sesi UTS yang sudah melaksanakan usability testing dan how might we serta pembuatan pembuatan user persona, di sini kelompok kami telah melaksanakan ideation. Saya sendiri menggunakan metode ideation yaitu 2 by 2 matrix dan kami semua mengadaptasi metode design thinking toolbox oleh Lurik. Di sini hasil-hasil ide yang dihasilkan dari diskusi kami melaksanakan diskusinya melalui Google Meet. Di sana kami brainstorming gitu pada tiap-tiap task kira-kira apa aja yang bisa diimprove dan apa aja yang bisa dibuat gitu untuk menyempurnakan tasnya. Dari sana saya saya interpretasikanlah ke two by two matrix di sini dan saya memilih 3 ide utama yang itu didasarkan dari kuadran kiri atas yang artinya itu mereka adalah simple untuk diimplementasikan, tapi di saat yang bersamaan juga mereka penting gitu. Pertama ada fitur swipe for reply, kemudian ada menambah icon attach file pada pilihan kirim attachment, dan yang ketiga ada klik tombol back untuk ke halaman sebelumnya bukan keluar apps. Nah, di sini kalau kita lihat ada 4 ya sebenarnya, tapi yang satu lagi belum saya laksanakan dan dijadikan sebagai solusi alternatif gitu, yaitu fitur read by dosen. Kenapa dijadikan sebagai uh, solusi alternatif? Karena di sini tuh mereka memang memiliki kelebihan yaitu penting dan juga simpel gitu untuk direalisasikan. Namun kekurangannya adalah berpotensi menambah rasa anxiety dari mahasiswa karena ada kemungkinan pesan yang setelah dikirimkan itu hanya dibaca oleh dosen, sementara mahasiswa itu ingin chatnya segera dibalas untuk mendapatkan konfirmasi. Nah, dari situ kita laksanakanlah ke perancangan. Nah, value yang akan diberikan kepada pengguna itu adalah peningkatan kenyamanan.
untuk mengakses tas dan eh, nanti bisa mempersempit gap untuk user itu membuat kesalahan ketika sedang berbalas pesan di PB Mobile. Sehingga kelancaran komunikasi akademik bisa terpuaskan. Lagi-lagi satisfaction ya. Solusinya bagaimana? Yaitu dengan menambahkan penyempurnaan pada fitur-fitur yang diharapkan bisa diandalkan oleh pengguna gitu. Solusi ini juga diambil karena memang dari ketiga fitur utama tadi itu saya mengutamakan satisfaction dan ini adalah hal-hal yang ketika saya melakukan usability testing di awal dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan kepada empat orang pertama saya itu mereka setuju untuk ini gitu. Ini concernnya sama-sama banyak di 3 poin ini gitu kayak 3 dari 4 responden mengatakan hal tersebut gitu. Nah, lalu untuk alur penggunaannya itu sebenarnya masih sama ya seperti slide 2 tadi yang saya bilang tasnya itu diselesaikan pada durasi 1 menit. Tapi ada penyempurnaan gitu. Penyempurnaan utamanya adalah saya mengadaptasi fitur slide to reply, terus menambahkan konfirmasi juga pada pengiriman attachment dan memperjelas pilihan attachment gitu. Karena sebelumnya itu hanya ada pilihan kamera dan juga dokumen yang kamera dan juga media yang orang-orang itu jadi bingung ketika ingin mengirimkan file, mereka harus masuk ke menu yang mana. Nah, perubahan langkahnya itu tap to reply-nya diganti menjadi slide to reply. Lalu penambahan konfirmasi sebelum pengiriman file dan penambahan pilihan attachment menjadi 4 segmen yaitu foto, kamera, video, dan juga file. Nah, ini adalah desain sistem yang telah kami rancang. Bisa dilihat di sini desain sistem itu kami gunakan untuk bisa agar semua tas kami itu bisa dibilang konsisten ya. Walaupun kita mengembangkan tas-tas yang berbeda, tapi kami tetap ingin menjunjung tinggi konsistensi pada setiap icon dan juga pilihan dari misalnya halaman-halaman yang digunakan pada setiap tasnya gitu. Serta desain sistem ini memungkinkan kami untuk memiliki visual hierarki yang padu antara setiap-setiap hal yang perlu ditonjolkan dan hal yang sekiranya tidak perlu ditonjolkan seperti itu. Nah, lalu sebenarnya ini juga hal-hal yang tadi sudah dirancang itu saya pilih karena sudah sesuai dengan persona yang sebelumnya digambarkan dan juga ingin ditingkatkan gitulah tingkat satisfactionnya. Nah, selanjutnya di sini ada user testing, di mana user testing yang saya lakukan itu tujuannya adalah mengetahui tingkat kepuasan dari user flow yang sudah dioptimalkan pada prototipe saya, lalu mengetahui rata-rata durasi penyelesaian tasnya, karena tadi bisa kita lihat pada satu tas pengiriman pesan itu bisa sampai 1 menit yang itu cukup lama ya. Lalu saya juga ingin mengetahui rata-rata misklik pada tas yang saya uji gitu. Metode yang saya pakai adalah unmoderated study, maze testing, dari prototipe yang sudah dikembangkan. Lalu juga saya menggunakan sistem usability scale questionnaire. Nah, profil partisipannya itu adalah peserta in-depth interview pada sesi UTS yang berjumlah 4 orang, dan juga 10 tambahan orang yang kebanyakan adalah mahasiswa ilmu komputer yang bersedia untuk mencoba prototipe saya. Nah, ini tuh di sini link maze-nya bisa dicek juga ya. Lalu dari situ ini dokumentasi yang telah dilakukan dari seluruh penelitian saya. Oh, belum seluruh sih, nanti masih ada lagi. Tapi yang jelas di bagian kiri sini ini adalah dokumentasi ketika usability testing dilaksanakan pada sesi UTS menggunakan metode in-depth interview. Lalu di sini daftar tas dan pertanyaan dari sistem usability scale yang saya gunakan di Maze. Ini ada tas prototipenya, habis itu ada pertanyaannya berjumlah 10. Lalu hasil pengujian tasnya salah satunya seperti ini ya. Pada pengiriman pesan itu sudah berhasil mengurangi rata-rata durasi menjadi 47,7 detik dengan success rate 100%. Walaupun di sini misclick rate-nya juga masih ada ya. Nah, selanjutnya hasil testingnya di sini saya itu menemukan temuan positif di mana eh, rata-rata penyelesaian tasnya itu meningkat ya. Kayak tadi kan di sini
pada pengiriman pesan aja itu nambah cepat jadi 47 detik. Lalu di sini juga pada pengiriman file itu jadi 34,8 detik dan presentasi keberhasilannya 100% gitu. Lalu di sini juga dari hasil testing ada partisipan yang memberikan feedback bahwa prototipe saya sudah sangat efisien dan membantu gitu. Ini sebuah appraisal besar ya untuk saya. Terima kasih kepada para partisipan juga. Nah, selain itu, dari hasil mass testing yang sudah dilakukan melalui tadi ada juga sistem usability scale 10 pertanyaan, saya telah merancang gitu penilaian usability scale-nya kalau misalnya dijadikan ke skor itu berapa dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat positif itu nanti eh, ada metriknya ya saya jelaskan setelah ini. Yang lalu bisa dilihat di sini bagian before itu adalah hasil kuesioner yang dilakukan pada 4 partisipan awal yang sebelum ada perkembangan prototipe dari saya. Itu angkanya di 64,375. Kemudian setelah penyempurnaan prototipe, angkanya menaik menjadi 87,14. Di mana kalau menurut Rahardian dari jurnal yang berjudul Evaluation of the Usability of the Academic Information System Using the System Usability Scale Method itu ada di predikat excellent yang awalnya dari sufficient saja. Nah, lalu di antara temuan positif itu juga saya menemukan pertemuan negatif yaitu seperti ini. Nah, kan tadi saya menambahkan solusi yaitu reply dengan cara slide ya, di drag aja. Tapi di sini ternyata ada user yang malah mereka itu unfamiliar karena di PB Mobile terbiasa menggunakan panah drop down untuk reply-nya. Nah, ini saya kira adalah temuan negatif dari hasil prototipe saya ya. Sebelum lanjut, saya ingin memberi lihat, memberi, saya ingin mengasih lihat dulu seperti apa saya mengolah data sistem usability scale-nya. Nah, di sini jadi kan ada skala dari 1 sampai 5. Nah, untuk pertanyaan yang ganjil atau yang bersifat positif itu, cara menghitungnya adalah skornya itu sama dengan jawaban dikurang 1. Lalu yang pertanyaan genap atau pertanyaan negatif itu jawaban responden itu skornya sama dengan 5 dikurangi jawaban responden. Lalu nanti semua skor yang dijumlah nih seperti formula di sini. Lalu dikalikan 2,5 yang dimana akan menghasilkan skor rentang dari 0 sampai 100. Dan di sini interpretasi skornya ya berdasarkan jurnal yang tadi saya sebutkan. Kita bisa kembali ke PPT. Nah, di sini dari prototipe yang telah saya kembangkan, saya telah menyelesaikan usability issue. Yang pertama adalah error prevention. Di sini saya petakannya ke moderate ya pada awalnya. Itu diselesaikan melalui fitur konfirmasi file, di mana ada beberapa user saya di tahap usability testing itu bilang bahwa saya ragu nih kalau misalnya file yang saya kirimkan itu udah benar atau belum. Makanya di sana saya menambahkan fitur konfirmasi file. Lalu ada juga usability issue yaitu findability yang menurut saya itu kritikal. Karena di sini melalui segmen di sini saya berhasil menyelesaikannya melalui segmentasi pilihan attachment ya. Jadi sebelumnya itu di PB Mobile seperti yang tadi saya sudah sebutkan juga itu ketika kita ingin mengirimkan attachment, hanya ada pilihan kamera dan juga media. Di mana itu tuh meningkatkan tingkat ambiguitas dari user yang yang sekiranya ingin mengirimkan file gitu misalnya ya. Tapi pilihannya kok cuma ada foto gitu. Nah, terrealisasikannya dua isu tersebut membuat rasa kepuasan user saat melaksanakan tas utama menjadi meningkat. Yang tentu ini menjadi tujuan saya juga supaya tercapainya usability goals yaitu satisfaction. Nah, dari hasil testing tersebut juga saya memiliki rekomendasi perbaikan di mana ada skenario yang ini tuh sebaiknya implementasi fitur lama itu tetap ada gitu, jangan sepenuhnya diganti jadi direct to reply karena tadi ada yang
malah unfamiliar jadinya ya. Lalu yang kedua itu buat skenario yang berbeda setelah uh, pengiriman chat dan juga pengiriman foto dan video. Di sini mungkin ini adalah testimonialnya juga. Mungkin tolong bedakan hasil dari pengiriman foto dan video. Saya um, itu menjadikan rekomendasi juga bagi saya gitu untuk buat skenario yang lebih berbeda ketika bubble chat penampilan dari foto dan video yang dikirimkan gitu. Karena mungkin bagi partisipan yang ini merasa bentukan bubble chatnya itu sama gitu ketika di main chat, main group chat. Nah, untuk kesimpulan dari proyek yang telah saya lakukan ini, hasil akhirnya adalah tingkat kepuasan pengguna meningkat menjadi predikat excellent. Ini artinya UX goals yang dari awal tadi saya bilang saya ingin capai yaitu satisfaction telah terrealisasikan. Kemudian rata-rata durasi penyelesaian tas berkurang menjadi konsisten di bawah 1 menit untuk berbagai variasi pengiriman chat. Di mana yang tercepat itu ada 17,7 detik rata-ratanya itu pada pengiriman video dan yang paling lambat itu ada di 55,5 detik pada pengiriman foto yang melalui tangkap langsung fotonya, capture langsung fotonya. Nah, lalu terakhir itu terdapat persentase misklik yang masih tinggi yaitu 65,6% pada penyelesaian tes melalui fitur reply yang dimana ini tuh menambah rekomendasi saya juga ya untuk tidak menghapus fitur yang sebelumnya tap to reply itu. Nah, mungkin dari itu semua, iterasi lanjutan yang bisa saya lakukan adalah berfokus pada UX goals yang belum tercapai, yaitu ease of use, dan mengkaji rekomendasi perbaikan yang telah tersedia. Nah, untuk mencapai ease of use itu, saya pada apa namanya in-depth interview tuh banyak dari user saya mengeluhkan bahwa IPB Mobile ini seringkali terhambat gitu di server connection. Kadang pas mau ngecek chat ada server error, habis itu pas mau ngirimin juga, jadi mereka lama dan nggak bisa mengakses informasinya gitu. Nah, ini bisa dilaksanakan di iterasi selanjutnya karena memang pada mata kuliah desain pengalaman pengguna ini kan lebih fokusnya ke interaksi antara user dan juga alur penggunaan aplikasinya ya. Nah, lalu di sini saya juga selama 1 semester mempelajari DPP, saya itu mendapatkan insight yaitu, ini saya sudah catat. Oke, jadi pertama itu perubahan cara pandang saya tentang melihat aplikasi yang bagus itu berubah ya. Jadi dulu tuh saya kira sebuah aplikasi yang bagus itu adalah aplikasi yang punya fitur banyak. Terus mereka tuh fiturnya keren-keren gitu. Padahal ternyata kegunaan fitur itu memang berguna. Namun selain itu juga ada kepuasan user yang harus dicapai gitu. Jadi buat apa ada fitur banyak-banyak dan keren-keren padahal sebenarnya tujuan utama dari user itu tidak tercapai. Nah, di pelajaran DPP ini membuka mata saya dan membuka pengetahuan saya lebih luas bahwa eh, suatu aplikasi itu bisa dinilai bagus kalau misalnya user-usernya itu merasa fitur yang digunakan itu sudah sesuai, alurnya padu dan juga easy to use dan membuat mereka itu merasa aman gitu ketika melakukan tas-tas yang ada di dalam aplikasi tersebut gitu. Nah, ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan terkait penelitian dan pembelajaran saya. Lalu ini ada dokumentasi lengkap yang bisa diakses ya, mulai dari arsip-arsip saya pada praktikum di sesi UTS sampai dengan di sesi UAS gitu. Di sana ada banyak mulai dari empathy map sampai nanti tahap ideation dan juga prototipenya juga ada di sana. Nah, ini link Figma kami. Oh iya, untuk link mass testing ada di ini ya, di judul sini. Bisa diakses, bisa diklik. Gitu. Sekian presentasi dan pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya.